ular begitu-begitu. Gue lagi bete. Bete tuh kenapa? kan bener kan nih, banyak banget kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengguna motor. Tuh kan salah satu penyebabnya karena pengguna motor tidak memakai seat belt kan, bener? Gimana sih? Gua Motor bilang. emang ada seat belt? Ya bikin dari sabuk apa Enak sih? aja. Kalau menurut gua bukan cuma pengendara motor kali yang salah. Tuh, lihat. Bukan cuma pengendara motor yang salah. Mungkin aku salah, bukan berarti aku harus dihempas dengan geluduk. Enggak, tapi bener deh nih ya. Enggak, gini deh. Kalau misalnya gue bilangin, kadang-kadang kan kita semua para pengendara motor itu juga terganggu oleh banyak sekali mobil-mobil yang berlalu lalang di sana gitu. Jadi lu nggak bisa nyalain satu pihak aja. Tapi kalau mobil, kadang-kadang mobil kanan ada sennya, mobil kiri ada sennya. Pengendara motor kadang-kadang boro-boro ngesen cuman kedip doang, dia belok langsung. Ada gitu. Itu yang bikin bumper gua kadang-kadang cedok, hotel gitu. Oke, mungkin ada beberapa kasus sih yang seperti itu. Tapi berbicara mengenai data kecelakaan ya, dan kecelakaan itu kan biasanya kita sebut sebagai orang-orang yang melanggar lalu lintas dan lain-lain. Kita sebut sebagai traffic enemy, pemirsa. Nah, kalau berbicara mengenai data kecelakaan, gua punya data-data yang ini akurat dari Korlantas Polri, kemudian dari IC dan juga dari Gaikindo. Coba kasih lihat, pasti banyak kan gara-gara pengguna motor. Ini data-datanya. Ini diambil dari sumber yang terpercaya ya. Bener kan? Semakin lama karena pembelian kendaraan makin tinggi, kecelakaan juga makin tinggi. Betul, karena setiap harinya itu setiap harinya. Oh, anaknya Nyai Pelet kali lo. Gak apa-apa. Soalnya kita kan di rooftop. Yang namanya cuaca ya kita kan nggak tahu ya. Bener. Kadang hujan ya kan. Kita harus terima. Salah ngomong. Kita kan di rooftop nggak ada atap. Baik-baik kesamber loh. Oh, coy, jangan sampai dong. Yang namanya juga di rooftop. Mudah-mudahan yang kesamber mulutnya Ayu Dewi duluan ya. Nih ya, kalau pengendara motor tabrakan sama pengendara mobil, yang disalahin siapa dulu? Motor. Mobil lah. Kalau kenapa-napa, lupa, mobilnya monyong duluan gitu kan, emang mobilnya monyong. Coy. Coba lo buktiin ke gue kalau emang ada orang yang bisa mematahkan semua teori-teori argumen lo. Iya. Oke, kita akan tanya langsung aja. Ini adalah teman gue sendiri. Dia pengguna motor dan dia pasti akan bercerita juga sama kita. Dan dia pernah kecelakaan juga gara-gara naik motor di jalan. Tuh kan, harusnya dia jangan naik motor, naik beca coba deh. Oke, mari sama-sama kita sambut Adi Nugroho. Jalan kumbang metropolitan, selama-lamanya aku setia. Ayo. Silakan. Nih, tadi temen gua nih si Ayu Dewi, dia bilang katanya setiap kecelakaan yang terjadi di jalan itu diakibatkan pengguna motor yang sering ugal-ugalan. Bener juga, tiap dia ngomong ada geluduk. Ya kan? Menurut gua itu nggak melulu pengguna motor yang melakukan kesalahan. Gimana menurut kamu? Seperti film horor. Kayak syuting di Puncak Merapi deh lama-lama. Iya. Tapi bener kan? Makasih ya Panto, ini Saudinya bagus banget nih. Terus Kalau gue nggak setuju sama lo, karena gue nggak setuju sama lo, karena menurut gue kalaupun ada kecelakaan di jalanan itu nggak selalu dari pengguna motor. setuju namanya, Di. Itu setuju ya? Itu setuju namanya. Menuju Adi. Berarti intinya nggak semuanya, Nggak semua. harus, nggak wajib. Betul. Apa gara-gara ini kali pakai mogep, jadinya nggak mau dibilang. Itu suara knalpot siapa tuh? Itu buat motor gue. Lu Coba. pernah kecelakaan
kecelakaan. Iya benar tuh, kenapa coba? Di dekat sini, gara-gara musim hujan waktu itu kan. Musim hujan ya, hujannya deras lah waktu itu. Nah terus tadinya di situ nggak ada lobang, tiba-tiba ada lobang. Oh, karena lu pria pencari lobang, akhirnya lu ketemu sama lobang itu. Ya pria kalau nggak nyari lobang ya nyari apa lagi? Ya masa pria pencari selang? Iya. Maksudnya lobang-lobang ketika ada pekerjaan di sana kita masuki seperti itu. Terus. Ya kayak gitu, tiba-tiba ada lobang. Jadi akhirnya ngerem mendadak, terus ya udah jatuh lah. Ini Gitu. ceritanya semakin dramatis dengan gemuruh yang ada ya. Jadi lo jatuh pada waktu itu, tapi ini berarti kecelakaan tunggal. Tunggal malam-malam waktu itu soalnya. Ya ampun, lu sendiri nggak lagi touring? Enggak, pas lagi sendiri terus di belakang sih ada taksi. Nah terus taksinya Gitu. ikut masuk juga ke lubang. Gimana? Enggak, taksi enggak. Tapi kalau lagi naik motor sendiri nih, termasuk nih ya, kita mau tanya jujur nih, termasuk pengguna egois apa enggak? Maksudnya menghargai. Lo kayak kamu ibu gimana? hijau kalau gitu, tau nggak? Termasuk egois, kalau enggak kan orang yang nilai ya. Tapi kalau kita sih berdasarnya sih enggak. Iya. Kalau lagi kepepet waktunya buru-buru mungkin agak ya. Iya. Hobi nyalip pasti. Mau nggak mau kan lagi buru-buru kan. Hobi nyalip, mau dong disalip. Oke, tapi bisa jadi seperti ini sebenarnya yuk. Kan gua kan pengguna motor baru sebagai pengguna sepeda Oh motor. sombong, sok banget lo baru 2 episode juga lo beli motor baru lo. Justru itu. Ini acara Durstop mensejahterakan seluruh pengisi acara. Baru 2 aja gua udah bisa beli motor. Nah, jadi kalau menurut gua itu sebenarnya oke, satu, boys will be boys. Laki-laki, anak laki-laki akan tetap menjadi seperti anak laki-laki ketika dia dewasa. Suka main-mainan, suka petantang-petenteng. Tapi pengalaman hidup itu yang ngebentuk mental. Jadi kalau lu misalnya naik motor, pengen gagah-gagahan doang, mungkin ada persentasenya sedikit. Tapi kalau menurut Mas Adi nih ya, sebagai seorang pengguna motor, traffic enemy buat Mas Adi itu siapa? Atau apa? Apa motor juga? Atau justru mobil-mobil yang ngelaksonin melulu? Atau mungkin bajai kan selama ini kan yang tahu beloknya cuma dia dan Tuhan kan. Nah itu bisa tuh. Kalau di kota besar paling itu, ya motor sendiri. Kadang-kadang angkutan-angkutan yang gede-gede itu, bus-bus yang gede-gede yang bawanya begini-begini. Iya benar. Nah kalau misalnya kita lagi touring, bukan mereka traffic enemy-nya, Tapi sapi. Karena kalau di daerah-daerah tertentu banyak Sapinya berang. Kadang-kadang kalau di daerah jauh lagi juga malah itu anjing nyebrang. oh Gitu. oh, ada Itu traffic sapi, enemy-nya ada tuh. anjing. Maaf, tuh Jadi di Ragunan apa gimana? Peternakan. Enggak, apa sih yang dipikirin seorang pengendara motor tuh ya, sampai dia tuh bisa nyalip-nyalip, entar masuk ke jalur busway lah, entar pokoknya lagi mau belok, paling sering mau belok tuh udah ngambil dari sini nyampe ke sono, ntar kalau nyungsruk aja kita yang disalahin. Nah itu mah biasanya ibu-ibu bawa motor metik begitu. Iya benar. Tuh kan lo nyalain ceweknya. Ini gue ngebelain lu sebagai anak motor. Terus. Ya. Menurut lu, Di? Tergantung orangnya. Itu kan tergantung orangnya. Jadi apa namanya ya kalau misalnya dasarnya kita pengen yang nggak egois di jalanan ya tetap kita kan nggak akan ngambil jalur busway segala macam. Kalau sampai ngambilnya kayak gitu mungkin ya pendidikan safety ridingnya atau ini kurang ini. Oh, juragan restoran iya. Sering hobi moge iya. Sekarang jadi bapak polio. Nah, itu dia. Bapak, Poli. bukan Bapak Polio namanya. Dia sebagai salah satu orang yang Ya, itu maksudnya. mengendorse polio itu sendiri ya. Lu Encourage. mengencourage. Tuh, Bahasa tahu Indonesianya apa ya? menencourage itu mengenalkan polio terhadap kepada masyarakat. Dah itulah. Oke, pokoknya kalau misalnya kita ngebahas soal pengguna jalan, ada sepeda motor, ada mobil, Kan. ada beca, ada bajai, ada semuanya. Nah
nanti kita akan bertanya-tanya pada orang yang tentunya lebih tahu mengenai jalan. Adi siap? Siap. Ayo Dewi. Oh. Stay di rooftop. Rooftopers. Hey. Kayak cara lenong ya. Rooftopers. Rooftopers ya rooftopers. Cakep. Bukan Maulana gue. Ceritanya pantun. Ya, sebenarnya gue mau nanya tuh ya, lo berdua kan pengguna motor. Apa sih yang bikin laki-laki tuh pengen banget pakai motor? Tuh apa? Apa kesenangannya tuh bagian mana? Apa gara-gara ditunggangin? Terus karena cowok-cowok hobinya nunggangin, jadi pengennya semakin gede semakin asik gitu. Yuk. Jangan keseringan gitu, bau. Ih, lo mah gitu. Bohai kali gue. Kalau lu alasannya apa? Kenapa lu tertarik menggunakan moge? Kalau naik motor emang enak, karena nggak kena macet. Kalau naik moge ya karena memang gede aja gitu, jadi sensasinya beda. Sensasinya beda, betul. Bukan, emang laki-laki sukanya gede-gede. Tapi itu semua menurut gua berbanding lurus pemirsa. Kalau misalnya kita beli motor yang mungkin harganya lebih murah, kadang-kadang safety-nya tidak terlalu memadai. Tapi kalau yang motor gede itu mereka udah memikirkan bagaimana keamanannya, kenyamanannya. Jadi worth it kalau kita belinya sampai ratusan juta rupiah. Tapi kan ada yang banyak bahkan yang jadi korban sampai meninggal gara-gara moge. Ya itu kan beberapa kasus sih sebenarnya ya, balik-balik lagi. Kalau menurut gue ya dia. Lagi ngurusnya susah lagi, nggak bisa diisi pakai minyak sayur, mesti yang mahal bensinnya. Motor biasa juga nggak bisa lu isi pakai minyak sayur. Kira tumis. Tahu? Gimana sih? Nih susah kalau ngomongin soal kayak gini lu nggak paham, Pak. Nggak paham. Gue mesti ada teman satu lagi kayak yang cewek gitu yang nemenin Miss Sosmed, gue. mau Miss Sosmed. Ya nggak usah diajak deh. Lu kenapa sih sama Miss Sosmed? Ih, gila dengkulnya aja mbak dengkul gue tulisan dia sih. Lu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Halo, mana? Mohon maaf, benar dengan Mbak Ayu dan Mas Adi dan Mas ya. Mas Indra. Ya, nama saya Justin Timberlake. Mohon maaf. Maaf nih, sini. Si bilang gua nggak ada, bilang gua nggak ada. Bukan, kita kayak Raffi Ahmad ini. Ini SIM STNK saya ada. Ibu, mohon maaf, Bu. Ibu ngebelakangin kamera. Lu ya, lu diatur-atur ya. Bu, saya udah Ibu. saya udah siap. Ibu cantik banget. Tangkap aku, Bu. Tangkap aku. SIM-nya ada apa tidak? SIM-nya, surat izin mencintai ada. Oh, lo disamperin kan lo. Boleh saya duduk sini? Boleh silakan Ibu. Saya duduk di meja aja, Bu, nih. Tuh. Salangin dong. Silakan, Bu. Mohon maaf. Nah, kebetulan Ibu di sini nggak lagi pengen mergokin kita ngapa-ngapain kan, Bu? Karena kita lagi nggak ngelakuin kesalahan apa-apa kok. Kita anak baik, sumpah. Anak baik ngakunya baik ya? Iya, anak baik, aku baik. Aku nggak bandal ya, Ma. Aku jadi anak baik, Ma. Butul, Ma. Mbak Ibu namanya siapa? Saya dengan Ibtu Syabila Putri Amadi. Ibtu Syabila. Manggilnya langsung aja apa? Ibtu dong, Ibtu Syabila manggilnya. Mbak Ibu Ibtu Syabilah ya. Nggak pakai Mbak Ibu. Ada setan. Ibtu Syabila. Apa boleh duduk Bu? Boleh Ibu Bu Ibtu Syabilah boleh duduk? Boleh duduk dulu, Bu. Mohon maaf ya, kita ngobrol. Bikin deg-degan aja Iya. Ibu. Aduh.
Jadi sebenarnya begini, Bu, mohon maaf ini kebetulan karena Ibu sedang hadir di sini, kita mau minta kesediaan Ibu untuk ngobrol-ngobrol masalah lalu lintas. Kan kebetulan saya lihat ini kan di sini tulisannya polisi lalu lintas. Berarti Ibu paham sekali tentang lalu lintas kan, Bu? Jangan nanya-nanya begitu. Ya pasti dia paham, Bu. Iya, Bu. Nah, lu jadi anak baik tiba-tiba lu trauma teman lu pernah ditangkap. Iya. Di, ini kalau mau nanya nggak apa-apa ya, kita bareng-bareng aja nanti. Nih, kita tanya pengendara motor yang paling sering membuat kesalahan tuh di mana? Di jalan raya, jalan tol, apa di garasi rumahnya, Bu? Kalau menurut Ibu. Di mana? Garasi rumah kapan jalannya, Ayu? Dia salah masuk nggak pakai bismillah, assalamualaikum, dicolong sama maling, salah itu. Silakan. Ayu mah stres. Bu itu. Iya. Ya, sebetulnya itu setiap pelanggaran lalu lintas itu semuanya berpotensi pada kecelakaan lalu lintas. Oke. Biasanya memang di jalan raya yang rawan sekali terhadap kecelakaan lalu lintas itu adalah human error, gangguan konsentrasi seperti berkendara menggunakan handphone, berkendara saat mengantuk. Mungkin ada rekan-rekan di sini ngantuk membawa mobil atau motor, itu jangan dulu. Bahaya ya, Bu ya. Nah, apalagi yang sangat fatal itu berkendara di bawah tekanan alkohol atau memakai obat-obatan lain yang sangat mengganggu untuk berkendara. Oke, kalau misalnya dilihat dari pengendara mobil dan motor yang paling sering melanggar lalu lintas dan terjadi kecelakaan, mobil kah atau pengguna motor? Oh, kalau yang lebih sering antara mobil dan motor itu kita tidak bisa spesifikan karena dari menurut data dari Korlantas pada tahun 2015 itu data kecelakaan lalu lintas sekitar 98.947. Waduh, itu sedangkan ini seluruh Indonesia. Oke. Sedangkan untuk tahun 2016 ini sampai dengan tanggal 14 Maret itu sudah mencapai 19.437. Ini baru 3 bulan loh. 3 bulan. Itu motor dan mobil berarti ya? Iya, itu Termasuk odong-odong juga mungkin ya? Beroda nggak bisa nggak sih, Bu? Kendaraan bermotor lah pokoknya Iya kan ya. bermotor, ada motornya dia. Gitu. Ya sama aja, mesin rumput juga di motornya. Lu mah nanya suka ngaco. Tapi ngomong-ngomong, Bu itu kan cakep banget sih. Iya. Sih nggak pernah ketemu yang cakep-cakep begini loh di pertigaan, persimpangan gitu, nggak pernah nggak? Iya. pertigaan mana dulu? Ibu di mana pertigaannya? Iya. Yuk. Kok kita kebalik malah lu yang nanya? Lu yang nanya Bukan, biar suami gua nggak lewat situ takut kecil. Iya. Jangan lu tanyain. Jangan lu Gua kasih tau si Regi, Tapi kan Ibu Sabila ini kan bekerja di NTMC. Iya, betul. Banyak orang yang kalau misalnya komplain apa-apa melalui Twitternya di NTMC Polda Metro Jaya. Ya. Itu sebenarnya NTMC itu apa dan kerjaannya ngapain aja sih? NTMC itu adalah National Traffic Management Center. Oke. Tugasnya itu adalah sebagai pusat kendali informasi dan komunikasi di Indonesia mengenai lalu lintas. Justru itu jadi NTMC itu adalah salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat mengenai bidang lalu lintas. Oke. Dan tentunya sebagai seorang polwan yang cantik, looks-nya luar biasa. Kita adem gitu ya kalau ngeliat ibu ya. Harus lebih dekat dengan masyarakat. Pasti di sana juga memberikan informasi atau mungkin pada saat lagi live report nggak kaku dong ya, Bu ya. Ya. Tidak seperti misalnya polisi kebanyakan. Ini yang saya tahu paradigma saya sendiri ya. Ya. Polisi itu kaku gitu. Selamat siang, Anda begini. Tegas gitu. Nggak begitu ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya gimana? Kalau sosialisasi ini kan kita di pihak kepolisian tuh sangat banyak sekali ya. Tentunya kita melakukan sosialisasi itu di semua kalangan pengguna jalan. Di situ juga bertujuan itu mengapa kami melakukan sosialisasi, yaitu
kami berusaha supaya budaya tertib lalu lintas itu ada di masing-masing individu gitu. Lo Luar biasa. gitu ngomong dikit lo tepokin. Dari tadi gue ngomong-ngomong nggak lo tepokin. Mau gue tepok? Ya, bakal gue tepok tangan. Oh, tepok begini ya? Baik tuh, ajarin dong kalau lagi di lalu lintas ngatur-ngaturnya gimana gitu. Misalnya biar saya jadi kalau Wah, kalau lu yang ngatur ditabrak. kan ada kode-kodenya ya. Iya. Boleh diajarin nggak? Kode-kodenya ya. Boleh berdiri Mbak Ibtu. Oke. Biar belajar Lu manggilnya Mbak itu ya? Mbak Ayunya mau ngatur lalu lintas, bantuin saya. Iya, ceritanya. Ya udah. Gimana? Berarti Oh ini tandanya apa nih? ini Latihan jalan apa? di Maju. enggak, ini adalah silakan sebelah dari kanan untuk berjalan. Oh gini ya. Saya pikir gini bukan Wah, gitu ya. kalau sebenarnya gerakannya gini. Ayo, nih. Tuh. Patah-patah dikit. Oh gini. Sekarang yang lebih jelimet dikit gimana? Jelimet Tuh gitu. langsung geluduk. Yang apa gerakan apa lagi gitu kalau di Sebetulnya sama aja. Setiap gerakan itu sama aja. Yang penting tujuan kita dari gerakan lalu lintas itu adalah masing-masing kendaraan itu mengerti dengan isyarat kita. Petugas Oh yang berada gitu di yang bawah. Boleh nggak Bu? Misalnya, Gitu. misalnya kalau lagi capek polisinya pakai kaki aja begini. Nggak boleh lu nggak Boleh. tepuk tangan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Biasanya kalau udah jadi itu sudah menikah. Oh. Ini udah belum? Belum. Oh belum. Insya Allah Hey, woi. Peraturannya kalau ada yang belum nikah gua duluan. Ini pada geragas lu semua lu. Mas Bram nggak sadar umur lu. Tapi kata ibu dia dalam waktu dekat akan segera menikah. Allah. Berapa bulan lagi? April ini. April ini. Wah. Ibtu Syabila April mau menikah. Ya gila keduluan lagi dah. Nikahnya Kalau butuh MC bisa saya bantu. Oh, iya, Kalau boleh. butuh ondel-ondel juga bisa dibantu nih. masa gua datang begitu-begitu doang. Nikahnya sama polisi juga? Polisi juga. Wah, polisi juga. Komisan nggak? Komisan nggak? Oh enggak. Oh enggak. Iya. Mas Pram ingat, Mas Pram tuh angkatannya Mas Tukul loh, jangan pakai sosok bersuara lagi. Jadi gini. Tapi kalau ngomongin soal NTMC Polda Metro Jaya, seringkali orang itu mengadu lewat sosial media, lewat Twitter. Biasanya cara menanggapinya seperti apa? Cara menindak misalnya Adi Nugroho atau misalnya Ayu Dewi lah, nggak usah Adi. Ayu Dewi kecelakaan di jalan ini, tolong dibantu NTMC Polda Metro Jaya. Contohnya kenapa kalau yang sial-sial tuh di gue terus? Kan contoh. Itu seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita akan jawab nanti karena ada yang berhubungan dengan sosial media. Ini adalah wanita paling cantik se-rooftop ini. Kita sambut Miss Sosmed. Bentar. Tolong nih ditindak karena tab saya diambil dari tadi. Ih, ini tulisannya The Rooftop, bukan Miss Sosmed. Ini punya rooftop. Ini bagian saya. Lu jangan gitu. Setiap yang berhubungan dengan sosmed, baik itu tab ataupun apapun, ini punya dia. Terima kasih. Bu Ibtu. Ini borgol aja nih roknya pendek banget, dengkulnya kemana-mana. Ada sekolahan begitu. Iri, kulitnya aja putihan gue. Ya kulitnya kuning kayak ngabang. Halo Ibtu Syabila, apa kabar? Kenalin aku Miss Sosmed, di mana dan kekuatan sosmed semua ada jawabannya. Oke, Bye. Percuma itu lo gede. kehadiran Miss Sosmed pastinya Apa? selalu membawa keceriaan. Seperti yang akan Miss Sosmed tampilkan yang satu ini nih, banyak meme lucu
lucu. Dan nanti Miss mau tanya pendapatnya itu Syabila sama Mas Adi ya. Contohnya nih, yang pertama, pernah kan di jalan kita lihat kan banyak ibu-ibu kan. Nah kalau ada ibu-ibu konvoy tuh kelar hidup lo, karena nggak tahu tuh sen kiri dia belok ke kanan, Betul. sen kanan dia belok ke kiri. Karena ada dua penguasa jalanan ya, satu orang lagi touring, satu mama naik motor. Nah, ketemu mama lagi touring, kelar hidup lo. Nih, Itu bahaya ya, Bu. nih meme berikutnya nggak kalah lucu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ibu-ibu Pakai motor. pakai motor. Yang lampu sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Itu juga dua tuh. Satu, ibu-ibu yang telat nganter anak sekolah, atau dua, ibu-ibu yang lupa ditransfer sama bapak tiap tanggal 1. Curhat. Pengalaman pribadi Bete, ya. bete. Ibu bete dia mau Kata ini itu pengalaman pribadi. Kasihan loh. Oke, next. Pastinya ya kalau misalnya di jalan kan kita sering lihat anak-anak kecil pakai kendaraan. Mau tanya dulu deh sama itu Syabila, kalau anak kecil nggak pakai helm naik motor, kira-kira SMP gitu. Itu sebenarnya kesalahannya tuh di mana ya? Ya, itu jelas sekali memang itu pelanggaran. Yang pertama karena mereka pastinya belum cukup umur ya. Iya. Belum cukup 17 tahun dan di situ yang kita salahkan bukan anaknya, Orang tapi tuanya. orang tuanya. Dikasih motor. Iya. Dikasih Orang tuanya. kuncinya. Tapi biasanya penindakannya itu seperti apa? Apakah motor yang langsung diambil atau mereka dikembalikan ke orang tuanya yang dinasihati atau gimana? Saya pernah ada pengalaman pribadi pada saat itu ada sebuah kendaraan mobil dari jauh itu saya tidak tahu kalau yang mengendarai ini anak kecil. Oke. Karena dari kejauhan dia tidak memakai plat, otomatis kita sebagai polisi kan ada curiganya ya. Iya. Kita berhentikan dan di situ ternyata anak masih umur 14 tahun. 14 tahun. Iya, dan di situ saya tanya KTP tidak ada, jelas tidak ada, kartu pelajar tidak ada. Di situ saya menyuruh untuk turun dan orang tuanya saya telepon untuk menjemput anaknya. Jadi nggak wacana peraturan yang kalau anak ditilang sebenarnya tuh orang tuanya yang ditilang atau gimana? Oh, wacana itu saya juga pernah baca Yang tuh. orang tuanya yang ditilang. Jadinya kalau anaknya yang salah Anaknya karena di bawah salah. umur, jadilah jadi orang tuanya yang ditilang. Tapi jadi nggak wacananya begitu? Itu masih wacana ya. Kalau kita di sini upaya kita itu bukan langsung kita melakukan penilangan, tapi kita berikan edukasi dulu. Apabila ini terjadi kedua atau 3 kali, baru kita melakukan penegakan Ya, hukum. betul. Gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak ada tindakan yang jelas, suka pada ngelunjak gitu. Gampang. Terus juga paling dikasih tahu lagi kita, terus tosan di belakang gitu. Ya tapi setidaknya udah dikasih tahu ya, Ya, Bu ya, jangan sampai Harusnya- nanti sosialisasinya belum ada. harusnya mereka tuh lebih malu. Iya, setelah dikasih tahu bahwa nggak boleh tapi masih dilakukan ya udah tangkap aja. Iya, benar. Udah kayak Pokoknya kalau misalnya sampai ada yang melanggar, Hei, Sinjan. bukan. Masih Sinten? Masih kamu nggak tahu siapa saya? Saya yang memimpin loh. Kamu nggak tahu siapa saya? Bukan. Ahoy. Oke, lanjut. kayak yang ini nih. Ini tuh mesti ditindak juga deh. Lihat, ini tempatnya pejalan kaki, tapi ada motor lewat di situ. Nah, ini yang salah yang jalan kaki, apa yang motor? Biasanya yang Apa motor tuh tembok yang ada di situ di tengah-tengah, orang lagi jalan dia ganggu loh. rumputnya kayaknya Bu, rumput yang di bawah salah. Gimana Iya, sih? iya, iya. Jadi tuh kadang ya mereka bisa lebih galak dari pejalan kakinya. Dia bisa klakson-klakson kencang, padahal kan itu haknya pejalan kaki gitu. Kamu pernah nggak jalan di situ terus diklaksonin sama mereka? Itu tadi yang depan tuh Nono yang klaksonin di depan tadi. Kamu diklaksonin tapi kamu nggak apa-apa. Itu kan cuma diklakson. Si. Geng brand sawit ribet banget loh. Turun dulu. Sorry, gua bukan durian sawit, gua Bintara. Ujungan dikit. Sama aja. Oh iya. Mas Adi, ngaku nih. iya. Ntar aku mau nanya Mas Adi. Iya, Pernah boleh. nggak naik motor tapi gitu?
Nyari jalan pintas sampai naik-naik ke trotoar yang sebenarnya buat pejalan kaki. Ayo ngaku. Kalau aku jujur nggak Nggak pernah. pernah. Yang paling bandel dosanya waktu naik motor apa nggak? Yang paling bandel waktu itu pernah sih naik motor pakai helm gitu kan, sepatu ini, tapi nggak pakai baju. Ya. Ini macet banget, panas. Itu sih nggak bandel, Bang. Panas beneran. Tahu gitu aku yang jadi polisi lalu lintasnya. Ada beberapa respon masyarakat yang berbeda-beda dalam menanggapi kejadian-kejadian yang berada di lalu lintas. Ada yang ekstrim banget. Ada yang ekstrim banget. Kalau polisi kan tadi Mengedukasi. mengayomi. Ini ada yang disamperin. Ada yang sampai disamperin ya. Bahkan katanya sampai pengen digampar. Itu Deddy Corbuzier bukan yang mau nyamperin itu? Bukan, itu beda sayang, itu haters cantik. beda, Kamu beda. tuh ngegemesin banget sih. Bubar nggak? Bubar nggak? Gua sebor nggak? Lu kayak kucing kawin dari tadi berdua. Itu jauh sih. Kita lihat sama-sama dulu Iya, ya. oke. Orang yang bersikap keras terhadap pelanggaran lalu lintas. Silakan. Nih. Mas nggak punya SIM ya? Nggak punya SIM ya? Pantesan aja jalan trotoar kayak gini. Tahu nggak sih kalau nggak boleh jalan trotoar gini? Terus ngapain? Itu tetap aja kan bisa jalan, harus jalan muter gitu. Kalau mau kayak yang lain dari sana, nggak boleh dari sana terus ke sana terus main langsung sini. Tahu nggak? Ya udah ke sana jalan lagi deh. Nggak boleh kayak gini soalnya. Muter sana lewat motor, kalau lewat trotoar lawan arah lagi. Ini sih mau motor ke situ, Pak. Satu dekat. Tapi tetap aja ngelanggar namanya. Iya, saya tuntut. Saya tuntut apa? Ini pada pinter banget sih, dari Kuningan main langsung kanan, udah tau nggak boleh. Apa geleng-geleng rasa pinter ya? Lu juga tuh. Paris timnya nembak semua nih ya. Tapi itulah beberapa orang yang memiliki respon berbeda terhadap pelanggaran lalu lintas, dan orang yang bersikap ekstrim atau keras seperti itu akan kita hadirkan sesaat lagi. Ada. Iya, ada sesaat lagi. Ekstrim banget. Betul sekali. Makanya jangan kemana-mana ya. Stay di rooftop. Mau nanya dong? Hah? Ini orang apa tuh nyawanya banyak banget? Iya kan, orang kan kalau dikasih tahu Iya, ya. itu kan ada banting motor emosi kan? Iya, Bisa mungkin jadi. iya bener. Ada sih beberapa tadi kita lihat ya akhirnya nurut. Cuman kan itu bisa menyebabkan pertikaian. Bener, udah gitu kan negornya kan ya. Iya. Kalau pakai seragam polisi kan ketahuan petugas. Kalau ini kan pakai bajunya bebas. Baju sipil. Baju sipil, orang kan bisa Betul. jadi ikut emosi. Terus badannya kan kecil juga. Sombong banget loh ya. Terus apa lagi yang menurut lo kurang? Iya, badannya kecil. Itu rambutnya kayak ayam-ayaman SD. Apa lagi yang kurang? Terus mukanya songong, mukanya sotoy. Kalau misalnya kita ngelihat mukanya di jalan itu, rasanya pengen kita gampar. Ribut Itu orangnya apa begitu. sih? Ribut Nyebelin, apa sih? nyebelin banget emang. Ribut apa sih? Ribut, Mas? kagak ributin. Tadi bener Anda yang ada di TV itu? Iya. Luar biasa, bagus banget, saya suka loh. Tapi yang mau saya tanya tuh satu. Sejak kapan Anda beralih profesi? Dari beralih profesi, emang dia sebelumnya apa? Drummer kan? Desta kan? Des. Ke depan. Bukan Desta. Ini kita kenali, namanya adalah Kukuh Adi Danisworo. Bro, Sebentar, sambil Elis. Nanti kalau misalnya Kukuh mau minum apa, bawain aja sini ya. Oke. Oh bukan ini. Bukan, ini udah diaduk-aduk sama gua tadi begini-begini tuh. Gak apa-apa. tadinya belum loh. Tadinya belum. Iya. Bro, mau nanya nih. Oke.
Apa? Lo minum gue. Udah lu minum? Ya udah tadi dikit doang. Ya udah sih, lu minum aja yang udah gua aduk. Jai deh. Jijik, jijai. Anyway, sungguhnya itu awalnya tuh dapat inspirasi dari mana gitu? Mau negorin setiap orang yang salah belok, salah muter. Iya. Nggak dapet inspirasi dari mana-mana sih, awalnya nggak mau negor, awalnya nanya aja. Kan hidup ini penuh dengan misteri. Kita harus selalu mengetahui, ingin tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Omongan lu kayak Kikusumo. Gitu ya. Heeh. Salah satunya pengen tahu nih orang-orang kenapa sih nih, ada masalah apa sih. Cuman mungkin kebawa emosi pada saat itu. Ini kok lagunya sedih gini sih? Gue sedih dengernya soalnya. Gua pernah lihat beberapa kali video lu. Dan ada beberapa juga kan yang di sana yang lu opening di Bundaran HI, terus kemudian lo akhirnya dipisahkan karena yang bikin juga teman gua juga barengan sama dia satu tim si Danet. Nah, ada komentar di YouTube itu salah satunya pernah gue baca gini, namanya minta digampar, tapi kok ketika orang pengen gampar malah dipisahin, kan lebih seru kalau ngeliat dia digampar. Lo sendiri gimana? Waktu itu dipisahin, kalau nggak acaranya berubah jadi minta dibacok. Karena orangnya Karena mau udah makan. naik Iya beneran. Ya pas itu orangnya bawa apa? Beneran lu pernah hampir digampar? Beneran Bang? pas yang dipisahin itu tuh kayak ada di belakangnya ada teman-teman yang kali, lu ngapain temen gue lu gitu. Terus udah bawa golok itu. Ya udah daripada Bawa golok? Iya. Buset, ngeri banget. Daripada acaranya berubah namanya, terus lu juga udah berubah statusnya. Iya bener. Iya kan, jadi ya udah. Daripada minta digampar jadi minta dibegal. Minta dibegal. Oh, iya, bener. Repot, ngeri ya. Iya. Tapi kalau lo itu sendiri, ini kalau berbicara soal lo ngomongin orang supaya berada di jalan yang benar dalam berlalu lintas, lo sendiri berarti udah perfect banget Lo tuh. udah bener banget lo. Nah itu. Oke banget lo. Oke banget. Mana-mana naik apa? Naik kereta. Oh aman, naik kereta nggak mungkin salah belok, salah muter selesai. Ya aman. Ya aman. Beres hidupnya nggak mungkin salah. Tapi lo punya kendaraan dong. Iya. Enggak, sebenarnya itu bukan sosok ini sih pembela kebenaran, pembela moral. Udah kebanyakan lah pembela moral di moral. Pembela moral kebanyakan lah, udah nggak mau jadi Superman itu. Cuman sebenarnya intinya nanya gue digambar apa enggak itu. Salah satunya ya kemarin yang pas motor ya kebawa emosi. Nanya digampar atau enggak? Nanyanya tapi kayak anak kecil rese gitu loh. Tapi sekaligus lo kan memberikan, maksudnya orang bahwa ini tuh nggak boleh, lo tuh harus tahu Kontroversial kalau ini ya? nggak boleh. Iya. Kalau dipandang dari peraturan sendiri, gimana? Melihat banyak sekali, bisa kita katakan mungkin ini adalah aktivis kali ya, aktivis yang membantu, mungkin menurut mereka pihak-pihak yang berwajib untuk membuat lalu lintas ini semakin rapi. Dari kacamata kepolisian seperti apa? Mungkin maksud dari Mas Kuku ini positif ya, karena jujur pastinya membantu sebagian tugas dari kepolisian. Oke. Karena membantu mensosialisasikan tadi kepada pengguna jalan. Betul. Tapi kan di sini kita ada polisi, ya kalau misalkan ada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, ya silakan laporan ke kita, kita akan bantu karena akan membahayakan dirinya pribadi gitu, Mas Kuku. Betul. Iya, Baik. oke. Jadi kapan mau nerusin album selanjutnya? Album apa nih? Album apaan sih? Ini siapa? Siapa? Ih, nanya. Duta Silon Seven. Duta Silon Seven. Itu. Lu banyak mirip lu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah kepuasan apa yang Kuku dapetin setelah marah-marahin terus orangnya nurut? Kepuasannya sebenarnya bukan di orang yang nurut, jadi lebih mengerti. Oh ternyata orang ini mungkin ada alasannya dia seperti itu. Gitu. Ya, akan lebih baik apabila kita lebih cerdas bagaimana cara menyikapinya dan tahu betul bagaimana prosedurnya Maaf. sehingga tidak menyalahi aturan. Lagi ngomong enak-enak. Hawanya nggak enak banget di belakang gue deh.
Ada apa sih? Kayak ada yang lewat gitu. Mungkin orang ini adalah orang yang akan berbicara mengenai traffic enemy. Emang mukanya ngeselin yuk, tapi kan? lu kesini aja. Lo Nggak usah inget nggak deket-deket. perasaan-perasaan kalau deket bunga kemboja? Merinding. Nah, itu yang gue rasain. Itu antara merinding sama sakit perut sembelit, jadi pengen keluar gas gitu. Lu mau kentut aja susah banget ngomongnya. Ini efeknya dia lewat kali. Iya nggak apa-apa. Pokoknya orang itu nanti akan hadir di sini untuk pokoknya dia bakal komen tentang traffic enemy. Ribut lagi ntar berantem nih bisa jadi kan. Aduh udahlah nggak usah ngomong itu dulu lah. Penting kita iklan dulu aja. Ya udah boleh deh. Stay di rooftop. Berikut ini pemirsa, ini adalah orang yang pengen ngomenin soal tema pada hari ini. Oh, dia mau ngomelin tema keseluruhan. Keseluruhan Pinter berarti. Pintar. Nah. Tapi kayak lo bilang tadi, Iya. kehadiran dia bisa membuat kita merinding. Oh, yang orang yang tadi itu. Yang tadi. Udah suruh pulang aja deh. Jangan. Soalnya kita udah bayar dia buat hadir di sini. Oh, bayar. Bayar lah. Keren di endorse sama dia sendiri. Enggak. Kita bayar dia nggak pakai uang, pakai menyan. Langsung aja kita sambut. Ini dia SJ. Saipul Joking. Segmen 40 Gue mau ngomong sama lo. apa tuh? Besok-besok jalan cepetan dikit ya. Jalan setengah hari sendiri nungguin lo. Terus dia sebelum nyampe selalu komat kamit loh. Lu komik apa dukun? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Mic-nya udah nyala belum? Kan. Aduh. Tes gitu tes. Tes. Udah. Udah nyala. Otak lu udah nyala belum? Belum. Lanjut. Masa bro? Asik. Lo nggak soleh ya? Lo biasanya assalamualaikum lo. Masa bro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta identik dengan kemacetan. Setiap hari hampir di semua tempat selalu macet. Makanya orang Jakarta kalau ngelihat jalan lancar senangnya minta ampun. Bahkan saking senengnya mungkin bakalan bikin syukuran 7 hari 7 malam. Malam ke-7 udah macet lagi. Banyak penyebab kemacetan di Jakarta. Salah satunya itu angkot. Supir angkot tuh aneh. Suka kebut-kebutan kalau jalanan lagi macet. Tapi santai kalau jalanan lagi sepi. Udah gitu kalau minggir, dia minggir dulu baru nyalain lampu sen. Sukanya dibolak-balik ya. Mungkin nih supir ya kalau habis makan lapar. Habis bangun tidur ngantuk. Habis pakai celana panjang, pakai celana dalam. Jangan-jangan Superman supir angkot. Terus saya tuh suka sebel sama angkot yang suka ngetemnya lama, apalagi kalau ngetemnya sembarangan, bikin macet aja. Untungnya waktu itu saya dapat tempat duduk, jadi nunggunya nggak terlalu lama, nggak terlalu pegel kan. Dan nunggunya udah 10 menit ya, kira-kira 10 menit, tapi angkotnya nggak jalan-jalan juga. Angkotnya lagi di bengkel.
ngomong. Mas, Iya, sehat. lumayan. Ya udahlah, terima kasih. Saya full. Full. Ya. Lo bilang lo nggak pernah ngelanggar lalu lintas karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Ini kita simulasi ya. Kan lo udah jadi artis, sudah jadi entertainer sekarang. Harus bisa semua, harus bisa ngelucu dan juga acting. Sekarang kita berakting. Ya. Pura-puranya ini adalah pelanggar sepeda motor. Ceritanya, lu kan pernah naik motor kan? Pemotor pernah naikin lu? Naik motor sih sering, tapi ngendarain nggak pernah. Naik motor doang, motor orang berarti ya? Lo Iya. naikin? Iya. Sian banget. Ini ceritanya lo ngendarain, tapi lo melanggar peraturan. Ada si Kukuh di situ, ya? Iya. Terus Kukuh negor lu ya? Si Gugu mukanya kayak mau makan orang. Jadi lo ceritanya lagi ngendarin motor, Ya. lampu kuning, lo malah langsung ngetrail. Wah. Dari jalan biasa lo naik ke jalan tol, itu kan salah satu. Dia datang untuk ngomelin. Nah, coba misalnya ya. Ini kita langsung. Ini gue suka nih. Yang satu emosian, yang satu bebel, kayak nggak tahu apa-apa. Mas, sebenarnya Mas numpang marahin dulu ya. Gitu. Enggak enak, Apa-apa. mukanya kasihan. Lu jangan cium tangan sama dia. Enggak, ini kayak kalau marahin ini kayak ketemu di jalan bukan mau dimarahin, mau diongkosin loh. Nah ini pura-pura udah melanggar ada, nih. udah Udah ada. di stop nih. Udah di stop sekarang. Coba. Aduh Mas. Iya. Mas, ini tuh kasihan Mas. Anak-anak kecil mau nyebrang gak jadi gara-gara Mas. Kenapa nggak jadi? Mas bawa motor jadi depan sekolahan. Marahin. Pada takut anak sekolah lari semua. Bukan karena naik motor ya. Mas. Jadi Mas tahu salah Mas apa? Jawab, Pul. Mas, Jawab, Pul. jangan cengar-cengir. Iya maaf Pak. Mas, jangan gemeteran gitu, Bira. Saya grogi nih. Marahin. Terus saya harus Lagi ya, gimana? lagi ya. Terus, ya, gimana ini mobil saya AC kurang dingin? Loh, Ternyata kalau ngadepin orang kayak Ipul itu susah Iya, ya. susah. Susah ya. Iya. Ya benar, berarti semoga semua pengendara motor di Indonesia berwajahlah seperti Ipul kalau nggak mau diomelin. Ibu polisi juga dari tadi ketawa sendiri loh, kebayangan. Nah itu dia. Untungnya setiap pengendara, mudah-mudahan ya setiap pengendara mobil maupun motor itu tidak seperti dia ya. Peaceful, peace. Tos dulu, Pul. Tepuk tangan buat Ipul yang udah ngerosting kita semua tadi. Mau balik, mau duduk lagi di sana. Makasih ya buat Adi Nugroho, buat Ibu Sabila itu. Makasih juga Kuku. Terima kasih banyak. Thank you udah memberikan kita pencerahan mengenai kendaraan bermotor yang di jalan raya. Betul sekali. Kalau begitu mari kita berdiri sama-sama. Kita pamit juga sama pemirsa yang ada di rumah. Saksikan The Rooftop setiap hari Senin sampai Jumat jam 21.45. hanya di Trans 7. Kalau begitu saya Gilang Dirga. Saya Dewi. Kita semua pamit ya. Sampai ketemu lagi di The